Shalom. Shalom. Puji nama Tuhan. Hari ini kita bisa datang kembali ke tempat ini. Ya, semua karena kasih Tuhan yang menyertai kita dan semua rencana Tuhan. Tuhan mau kita menjadi mesbah bagi Tuhan di siang hari ini. Seberapapun kita yang ada di sini, biarlah kiranya hati kita menjadi hati yang sukacita dan kuat untuk memuliakan nama Tuhan. Mari kita tanggalkan setiap beban pikiran kita. Walaupun kita dalam keadaan sakit, kita imani bahwa di sini, di tempat ini, ketika kita memuji Tuhan ada kesembuhan. Dan juga bagi yang beban berat, ketika memuji Tuhan, maka seluruh beban kita akan dilepaskan oleh Tuhan. Haleluya. Haleluya. Mari kita siapkan hati kita. Kita buka hati kita. Kita rendahkan hati kita di hadapan Tuhan. Biarlah Tuhan melayakkan kita. Biarlah Tuhan kiranya disenangkan oleh karena kita, sehingga kedatangan kita ke tempat ini tidak percuma begitu saja. Mari kita angkat hati kita untuk memuliakan, untuk menyembah nama Tuhan. Inilah kami
yang layak kami sembah saat ini. Tuhan, saat ini kami ingin menyembah Engkau. Setiap kerikil-kerikil apapun yang ada dalam hati kami yang menghalangi kami Tuhan untuk boleh bertekun kepada Engkau, kami tolak di dalam nama Yesus. Segala yang tidak berkenan Tuhan kami usir dari tempat ini. Terima kasih Tuhan, kami siap Tuhan untuk memuji dan memuliakan Engkau. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, semuanya siap memuji Tuhan. Haleluya. Tuhan kita yang ajaib, begitu luar biasa. Ya, Tuhan adalah gembala kita yang baik. Kita layak untuk bersyukur kepada Tuhan akan pemeliharaan Tuhan bagi kita. Haleluya. Haleluya. Musik.
Haleluya. Sukacita yang sangat luar biasa. Percaya ketika kita bersukacita dalam Tuhan, maka Tuhan akan ambil alih apapun persoalan kita. Haleluya. Haleluya. Baik, sekarang tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu semuanya. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita akan siapkan hati kita. Mari kita siapkan hati kita. Terima kasih Tuhan, Engkau sangat baik dalam hidup kami. Kami ingin menyenangkan Engkau Tuhan. Kami buka hati kami buka jiwa kami Tuhan. Kami buka telinga kami. Ketika firman Tuhan kami dengar, maka jadilah hati kami, lalu tumbuh dan berbuah. Kami serahkan hidup kami Tuhan. Saat ini Kau ambil alih, terlebih-lebih hamba-Mu yang akan mendengarkan firman, memperdengarkan firman-Mu kepada kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami rindu menyenangkan Engkau. Mari kita nyanyikan, Tuhan mau menyenangkan-Mu. Haleluya. Inilah hati kami Tuhan. Kami siapkan hati kami untuk mendengar Engkau. Haleluya. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu. Cemerlang bagai emas murni, menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan hati.
bahwa menyenangkan Engkau adalah kerinduan di dalam setiap kehidupan kami. Amin. Terima kasih untuk kehidupan sampai siang hari ini yang Tuhan berikan dalam setiap kehidupan kami. Berkat-berkat Tuhan sepanjang 1 minggu sudah kami lewati dan sudah kami nikmati di dalam setiap kehidupan kami. Semua itu atas anugerah dan kemurahan Tuhan. Biarlah setiap kami Bapa pada saat ini boleh mengambil bagian yang terbaik, mendengarkan firman Tuhan dan mendapatkan jawaban di dalam setiap kehidupan kami. Tuhan Yesus, saat ini kami akan mendengarkan apa yang Kau akan dikatakan dalam setiap kehidupan kami. Biarlah pada siang hari ini firman Tuhan boleh menjadi jawaban bagi setiap kami Bapa. Sucikan kami Tuhan dari depan sampai belakang. Biarlah ruangan ini penuh dengan kuasa Tuhan yang ada di dalamnya. Kami percaya Bapa, ketika firman Tuhan ditaburkan, Roh Allah bekerja di dalamnya. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami siap untuk menerima firman Tuhan. Mari kita sama-sama katakan amin. Shalom, silakan duduk puji Tuhan. Puji Tuhan, siang hari ini kita bersyukur kalau kita bisa kembali bersama-sama menikmati berkat Tuhan, yaitu kita boleh bersama-sama ada di dalam rumah Tuhan. Ada amin Bapak Ibu Saudara sekalian? Amin. Tuhan Yesus baik. Katakan Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Ya, tadi kita sudah nyanyikan Tuhan Yesus baik. Dia baik buat saya dan dia baik buat kamu. Artinya Tuhan baik buat kita semua. Haleluya. Kita bersyukur pada siang hari ini bahwa Allah masih mau berbicara kepada kita. Allah masih mau memberikan firman-Nya kepada setiap kita. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya akan kemarin waktu hari Jumat malam saya mendapat satu video dari teman SMA saya. Ada di grup. Dia katakan Jokowi kita luar biasa, Jokowi kita luar biasa. Saya pikir apa itu videonya gitu ya. Saya pikir apa? Saya pikir nantilah saya bukanya gitu. Karena malamnya saya baru buka, apa sih video itu? Yang katakan, ayo buka, presiden kita luar biasa, presiden kita luar biasa. Dan saya buka dan saya lihat ternyata apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara itu adalah kejadian di Papua ya, tanah Papua. Kita lihat bahwa Jokowi pada hari Jumat itu dia ada di Papua ya. Saya melihat dan saya melihat apa sih maksudnya gitu. Dan saya lihat ketika itu ada orang suara, panggil Bapak, panggil Bapak, panggil Bapak. Saya pikir apa gitu, maunya apa gitu. Dan apa yang terjadi, dan suara perempuan itu dia panggil Bapak, Bapak, Bapak. Dan mungkin Bapak Ibu mendapatkan ya. Dan Bapak, Bapak, Bapak. Kita lihat apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara sekalian. Mobil presiden lewat ya. Ibu suara-suara perempuan itu Bapak, Bapak, Bapak. Saya masih nggak tahu itu suara perempuan itu ibu-ibu kah? Siapakah gitu? Saya masih nggak tahu. Ternyata luar biasa. Saya nonton lagi videonya dan Pak Jokowi berhenti, mobilnya berhenti. Dan yang wanita yang berbicara itu berlari dan saya luar biasa melihatnya adalah seorang suster, ya, seorang suster. Dia berlari, dia menyapa Bapak, dia menyapa Bapak, Bapak, Bapak. Dan Jokowi turun dan memberi salam. Kita melihat seorang presiden yang mempunyai hati untuk rakyatnya, seorang presiden yang luar biasa, yang tersentuh hatinya ketika ada rakyatnya memanggil. Bisa nggak Pak Jokowi lewat aja? Orang dari mobil, dia punya keperluan. Tapi tidak, Pak Jokowi mobilnya berhenti. Semua berlari dan Pak Jokowi menyalaminya. Kita lihat seorang presiden Indonesia ketika rakyatnya berteriak, mengeluhkan dia, Pak Jokowi hatinya tersentuh. Dia berhentikan mobilnya, dia keluar, dia menyalami rakyatnya. Itu seorang presiden, Bapak Ibu Saudara sekalian. Presiden kita luar biasa. Ada lagi yang lebih luar biasa. Kita punya Tuhan yang luar biasa. Ya, kita belajar hari ini bagaimana orang-orang
yang mencari Tuhan berbondong-bondong untuk bertemu dengan Tuhan. Hari ini kita juga bilang, dari rumah kita datang berbondong-bondong ke rumah Tuhan. Untuk apa? Untuk bertemu dengan pemilik, bertemu Tuhan sebagai Allah dan Juru Selamat kita. Apakah Bapak Ibu datang ke gereja? Saya kan hanya rutinitas saja hari Minggu. Tetapi ada hati yang mau mencari Tuhan. Amin. Ada hati, ada kerinduan mau mencari Tuhan. Minggu ini saya memberikan judul Mencari Tuhan dan Menyentuh Hati Tuhan. Yuk mari kita baca di dalam Markus 5 ayat 21 sampai 45. Firman Tuhan siang hari ini luar biasa. Dalam satu perikop yang akan kita baca, tetapi mempunyai dua peristiwa yang luar biasa di dalamnya. Biasa satu perikop, satu kejadian, tetapi ini ada dua kejadian yang Tuhan lakukan di dalamnya. Di dalam Markus 5 ayat yang ke-21 sampai 45, panjang Bapak Ibu Saudara. Oleh sebab itu, mari kita baca bersama-sama bergantian, ya. Yang pria membaca yang ganjil, yang wanita membaca yang genap. Multimedia sudah mengeluarkannya, dan Bapak Ibu yang tidak membawa Alkitab atau apa, kita bisa baca bersama-sama. Yang laki-laki lebih dahulu. 1, 2, 3. Sesudah Yesus menyeberang lagi dengan perahu, orang banyak berbondong-bondong datang lalu mengunjungi dia, sedang ia berada di tepi danau. Datanglah seorang kepala rumah ibadat yang bernama Yairus. Ketika ia melihat Yesus, tersungkurlah ia di depan kakinya Dan memohon dengan sangat kepadanya, anakku perempuan sedang sakit, hampir mati. Datanglah kiranya dan letakkanlah tanganmu atasnya, supaya dia selamat dan tetap hidup. Lalu pergilah Yesus dengan orang itu. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia dan berdesak-desakan di dekatnya. Ada di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang kali yang kaget, sehingga telah habis-habisnya semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya. Malah sebaliknya tak adanya makin buruk. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus, maka tengah-tengah orang banyak itu, dia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jiwanya. Sebab katanya, asal berjamah saja jiwanya, aku akan sembuh. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya, dan ia merasakan bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Pada ketika itu juga Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya. Lalu ia berpaling di tengah orang banyak dan bertanya, siapa yang menjamah aku? Murid-muridnya menjawab, engkau melihat bagaimana orang-orang ini berdesak-desakan tempatmu, dan engkau bertanya, siapa yang menjamah aku? Lalu ia memandang sekelilingnya untuk melihat siapa yang telah melakukan hal itu. Perempuan itu yang menjadi takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya, tampil dan tersungkur di depan Yesus, dan dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Maka katanya kepada perempuan itu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu. Ketika Yesus masih berbicara, datanglah orang dari keluarga kepala rumah ibadat itu dan berkata, anakmu sudah mati, apa perlunya lagi engkau menyiksa-nyisakan guru? Tapi Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka dan berkata kepada kepala ibadat, jangan takut, percaya saja. Lalu Yesus tidak memperbolehkan seorang pun ikut serta, kecuali Petrus, Yakobus, dan Yohanes, saudara Yakobus.
Mereka tiba di rumah kepala rumah ibadat, dan di sana orang menyambut menangis dan mengatakan masalahnya. Sesudah ia masuk, ia berkata kepada orang-orang itu, "Mengapa kamu ribut dan menangis? Anak ini tidak mati, tetapi tidur." Tapi mereka menertawakan dia. Maka diusirnya semua orang itu. Lalu dibawanya ayah dan ibu anak itu dan mereka yang bersama-sama dengan dia masuk ke kamar itu. Lalu dipegangnya tangan anak itu, katanya, "Talithakum," yang berarti, "Hai anakku, aku berkata kepadamu, bangunlah." Seketika itu juga anak itu bangkit berdiri dan berjalan, sebab umurnya sudah 12 tahun. Semua orang yang hadir sangat takjub. Dengan sabar ia berpesan kepada mereka, supaya jangan seorang pun mengetahui hal itu. Lalu ia menyuruh mereka memberi anak itu makan. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian panjang. Tetapi kalau Bapak Ibu Saudara membacanya dan kita merasakan ada di dalam itu, oh luar biasa, ya. Kita lihat di sini dikatakan orang-orang berbondong-bondong datang mencari Tuhan dan mengerumuni Tuhan. Seperti tadi yang saya katakan bahwa orang-orang berlari berbondong-bondong mengerumuni Pak Jokowi, presiden kita. Mereka punya motivasi apa? Untuk bersalaman, untuk bisa berfoto dengan presiden kita. Di Alkitab kita lihat kejadian itu pun ada. Orang-orang berbondong-bondong mencari Tuhan ketika dia tahu Tuhan Yesus ada di tepi danau Galilea. Tuhan Yesus habis pelayanan dan dia ada di danau, dan orang-orang yang mendengar bahwa Tuhan Yesus ada di tepi danau Galilea, mereka lari berbondong-bondong. Pasti kita tahu begitu banyak orang yang namanya berbondong-bondong, begitu banyak orang pasti mempunyai motivasi yang berbeda-beda. Ya, kalau Bapak Ibu Saudara sekalian ke mall, ada berbondong-bondong, ada apa nih, ada apa? Ternyata ada diskon 70%. Wah, berbondong-bondong. Punya motivasi apa? Memborong, ya kan? Jadi masing-masing punya. Ada juga orang datang, oh gue mau lihat nih, sama-sama mau ngelihat siapa aja sih yang beli, ada apa sih, dia nggak beli. Motivasi beda-beda. Di Alkitab dikatakan orang-orang berbondong-bondong mencari Tuhan. Untuk apa? Masing-masing punya motivasi. Tetapi Alkitab menuliskan satu peristiwa yang luar biasa, yaitu ada 2 orang yang tercatat di Alkitab mempunyai motivasi yang sama. Mereka siapa? Yairus dan perempuan pendarahan. Yairus punya masalah, anaknya hampir mati karena sakit, umur 12 tahun. Dan kita lihat yang di satu peristiwa lagi, seorang perempuan yang pendarahan 12 tahun juga lamanya. Kita lihat, apakah ini satu kebetulan 12-12? Kita tidak mengenal arti kebetulan, tetapi kita percaya ada kuasa Allah di dalamnya, ada pekerjaan Allah di dalamnya. Ketika semua itu ada, Tuhan bersama-sama. Bapak Ibu Saudara sekalian, Yairus dikatakan bahwa dia adalah pembawa terang namanya, ya. Nama Yairus itu pembawa terang. Dia seorang yang mempunyai jabatan yang luar biasa, mempunyai kedudukan yang tinggi, mempunyai kekayaan yang luar biasa banyaknya, mempunyai anak buah banyak. Dan ketika dia mendengar, dia tahu anaknya sakit dan hampir mati, dia tahu siapa yang bisa menolong dia. Dia tanggalkan semua keegoisan dia tanggalkan semua kehormatan dia. Dia tahu ketika dia datang kepada Tuhan, dia mencari pertolongan daripada Tuhan. Di ayat 22 dikatakan bahwa dia datang kepada Tuhan, dia jatuh tersungkur. Artinya kalau orang sudah jatuh tersungkur, dia tuh gak berdaya meminta pertolongan
dia tidak tahu bahwa Tuhan itu bisa dia tahu kalau Tuhan itu nggak bisa nolong dia, tapi dia tahu bahwa Tuhan itu bisa nolong dia. Oleh sebab itu dia mau berdesak-desakan, dia bertemu dengan Tuhan. Dan dia katakan, Tuhan, anakku sudah hampir mati. Mari Tuhan datang sembuhkan anakku. Dia jatuh tersungkur dan dia berkata seperti itu. Orang yang jatuh tersungkur adalah orang yang sudah tidak bisa berbuat apa-apa. Dia duitnya banyak, kedudukannya tinggi, tetapi dia tidak bisa memberi kesembuhan untuk anaknya. Dia tahu dia datang kepada Tuhan, dia menyentuh hati Tuhan supaya ada belas kasihan Tuhan turun atas anaknya. Bukan kejadian itu saja, di dalam Alkitab ditulis 2 peristiwa lagi. Ada seorang perempuan yang pendarahannya sudah 12 tahun lamanya. Bayangkan 12 tahun lamanya. Wow, luar biasa. 2 minggu aja kita pendarahan wanita kita udah rasanya udah seperti apa, dan kita harus mencari dokter untuk memberhentikan. Dan dikatakan di Alkitab perempuan ini sudah habis hartanya, sudah nggak punya untuk pengobatan, dan dia tidak mendapat kesembuhan. Tetapi ketika dia mendengar ada Tuhan Yesus yang ada di tepi danau Galilea, dia ikut berbondong-bondong. Mungkin dia tertatih-tatih di dalam dia mengikuti, dan kalau kita bayangkan ada di situ orang begitu banyak, ya, dia berbondong-bondong, mungkin dalam kesakitan dia, mungkin dia jatuh bangun, dia jatuh dan bangun. Tetapi lihat, dia berkata, di dalam Alkitab ditulis dia punya hati, punya iman, percayanya. Asalku jamah saja jubahnya, aku sembuh. Artinya ada tindakan iman yang dia ambil supaya dia disembuhkan. Apa yang terjadi? Kita lihat 2 peristiwa. Dia saat itu juga berhentilah pendarahannya. Wow, luar biasa. 2 peristiwa. Yang satu memohon kepada Tuhan untuk disembuhkan. Yang satu lagi dia berkata, saya akan sembuh. Dia punya iman percaya. Kalau Yairus, dia jatuh tersungkur, artinya dia merendahkan hatinya, dia merendahkan dirinya untuk datang kepada Tuhan. Dia tahu kedudukannya tidak bisa menolong dia, kekayaannya tidak bisa menolong dia, hanya Yesus. Dia datang, dia mencari Tuhan, dia menyentuh hati Tuhan supaya apa? Ada belas kasihan Tuhan turun atas anaknya. Ketika itu, satu peristiwa lagi berkata, ketika dia memegang jubah Yesus, perempuan itu berhentilah pendarahannya dan sembuh. Dan Yesus bertanya, siapa yang memegang jubah? Dan kenapa? Dia merasakan ada kekuatan yang luar biasa yang keluar dari tubuh Yesus. Dan lihat, ketika perempuan itu mendengar, Yesus berkata, maka dia menjadi takut. Dia tersungkur di bawah kaki Yesus. Artinya apa, Bapak Ibu Saudara? Kalau tadi Yairus tersungkur di bawah kaki Yesus, dia memohon belas kasihan Tuhan. Ketika wanita ini tersungkur di bawah kaki Yesus, dia bersyukur, dia memperoleh kesembuhan. Artinya, di dalam kehidupan kita, masalah boleh datang, persoalan boleh datang, penyakit boleh datang, semua atas seizin Tuhan. Yang Tuhan mau adalah kita belajar dari 2 tokoh Alkitab yang tertulis, bahwa yang satu dia datang kepada Tuhan, tersungkur di bawah kaki Tuhan adalah bahwa dia merasakan bahwa saya tidak punya apa-apa. Dia rendahkan hatinya, dia rendahkan dirinya untuk datang dan menyentuh Tuhan, sehingga Tuhan berkenan atasnya. Dan perempuan ini, dia tahu dengan iman percaya dia bahwa hanya dia menjamah jubah Tuhan, dia sembuh. Nggak perlu Tuhan bertatap muka dengan dia.
dengan iman percaya dia. Karena apa? Mungkin saat itu nggak mungkin dia bisa. Karena orang berbondong-bondong, akhirnya dia bisa menjamah jubah Yesus dan dia sembuh seketika. Di sini kita lihat Tuhan bekerja luar biasa. Dan apa yang terjadi? Kita lihat isi Alkitab dikatakan lagi, ayat-ayat dikatakan lagi, ketika Yesus berbicara seperti itu, orang suruhan, orang bawahan Yesus datang juga dan dia berkata apa? Anakmu sudah mati. Kenapa engkau menyusah-nyusahkan guru untuk datang ke rumah? Tetapi Yesus berkata apa, Bapak Ibu Saudara sekalian? Kalau kita tadi membacanya, Yesus katakan, jangan takut, percayalah. Artinya, orang lain boleh berkata tentang masalah kita, orang lain mungkin melemahkan kita, orang lain mendikte pikiran kita, kita terintimidasi oleh orang-orang di sekeliling kita. Penyakitmu gak bakalan sembuh loh. Saudara saya sakit kayak kamu mati loh. Kamu tuh gak bakalan, kamu tuh kena kutuk loh. Kamu begini loh, kamu begitu. Kadang-kala ada orang yang membuat iman kita lemah. Ada orang-orang yang membuat kita tidak bisa bangkit dari keterpurukan kita. Semua membuat hati kita lemah. Seperti orang suruhan dari Yairus. Anakku sudah mati. Enggak, ngapain? Susah-susah. Guru, menyusahkan guru untuk bisa datang. Kita lihat, Yesus katakan, jangan takut, percayalah. Artinya apa? Kita melihat sisi masalah kita beda dengan Tuhan melihat sisi masalah kita. Ya, kita melihat sisi masalah kita, udah gak ada yang nolongin kita, udahlah kita sudah jalan buntu. Tetapi Tuhan bilang, aku tahu kok kamu punya jalan keluarnya. Aku tahu kok kamu akan disembuhkan. Cuman Tuhan minta kita bertindak seperti Yairus dan seperti wanita yang pendarahan. Bertindak seperti apa? Mencari Tuhan, menyentuh hati Tuhan, supaya ada belas kasihan Tuhan turun atas hidup kita. Saya nggak tahu kehidupan Bapak Ibu Saudara sekalian, tapi Tuhan tahu masalah Bapak Ibu Saudara sekalian. Apa yang menjadi kesusahan, apa yang menjadi penyakit kita, apa yang menjadi pikiran kita saat-saat ini. Mungkin kita mendengar banyak sekali omongan yang melemahkan kita. Ingat hari ini, firman Tuhan katakan, jangan takut, percayalah. Artinya, yuk mari Tuhan bilang, datang mencari aku, sentuh hatiku seperti Yairus, seperti wanita yang pendarahan 12 tahun. Dia datang, dia mencari Tuhan, dan dia menyentuh hati Tuhan. Orang begitu banyak, tetapi Alkitab mencatat hanya 2 orang yang bisa menyentuh hati Tuhan. Amin. Orang begitu banyak, hanya 2 orang yang bisa menyentuh hati Tuhan. Kenapa? Mungkin mereka hanya euforia saja untuk bertemu Tuhan Yesus. Tetapi 2 orang ini membawa masalahnya. Dia tahu ketika dia datang kepada Tuhan, menyentuh hati Tuhan, maka dia akan disembuhkan. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita lihat 2 orang ini menjadi contoh buat kita pada siang hari ini. Apapun masalah kita saat ini, mari Tuhan katakan, datang kepadaku, sari aku, sentuh aku. Aku akan bertindak, aku akan berdaulat atas hidupmu, dan hidupmu akan diberkati Tuhan. Tuhan katakan, percayalah, jangan takut. Dan apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara sekalian, kita kembali ke Yairus. Dan Yesus datang. Dia katakan, anakmu sudah mati. Tapi Yesus memandang, tidak, anakmu sedang tidur. Bedakan pandangan manusia dengan pandangan Tuhan. Kita bilang sudah gak ada apa-apa. Tuhan bilang ada apa-apanya kok. Lihat, pandangan kita kadang-kadang kita salah. Kita kadang-kadang menilai diri kita. Pandangan kita menurut kita, masalah kita menurut kita terlalu berat Tuhan. Saya gak sanggup Tuhan, udah gak bisa ada yang nolong saya Tuhan. Segala macam kita katakan Tuhan, saya sudah tidak bisa. Tapi lihat, Tuhan memandang
pandangnya beda. Pada saat itu orang-orang berkata, anak Yairus yang 12 tahun sudah mati. Tetapi Yesus bilang tidak, dia tidur. Artinya ketika masalah kita ada di depan kita, kerikil-kerikil ada depan kita, gunung-gunung masalah ada di depan kita, Tuhan katakan, jangan takut, percayalah. Engkau akan melewatinya. Dan Tuhan katakan, aku akan membersihkan kerikil-kerikil yang ada di depanmu. Engkau akan beroleh kemenangan. Yang penting adalah kuncinya, datang mencari Tuhan, sentuh hati Tuhan. Tuhan akan bertindak atas hidup kita. Kita pun dalam kehidupan kita, kalau ada orang yang merengek-rengek sama kita, mencari kita, dan dia menyentuh hati kita, kita akan lihat, kita akan memberikan apa yang dia mau. Kenapa? Dia menyenangkan hati kita. Demikian juga dengan Tuhan. Ketika kita mencari Tuhan, menyentuh Tuhan, dan Tuhan disenangkan atasnya, maka turunlah belas kasihan Tuhan atas hidup kita. Belajar Bapak Ibu Saudara sekalian, cerita ini sama amat sederhana, tetapi kita melihat bahwa Tuhan melakukannya dengan luar biasa. Hanya datang, tersungkur di bawah kaki Tuhan. Tuhan tersentuh hatinya, dan Tuhan datang dan menjamah anak itu, dan anak itu menjadi sembuh. Dan apa yang terjadi dengan wanita itu? Dia tersungkur di bawah kaki Tuhan. Dia mengucap syukur atasnya karena dia sudah sembuh. Bukan arti kalau kita dalam masalah kita tersungkur terus dan kita sudah selesai dan terima kemenangan, kita nggak usah tersungkur. Tidak. Tapi dengan tersungkur kita mengucap syukur kepada Tuhan. Kita berkata, Tuhan Engkau baik dalam kehidupan saya. Mari hari ini kita belajar mencari Tuhan, sentuh hati Tuhan. Kita lihat akan ada satu mujizat yang indah dalam kehidupan kita. Tuhan memandang masalah kita beda dengan pandangan kita, ya. Tuhan akan melihat dari sisi yang mana. Kita melihat sisi yang gelap, Tuhan bilang enggak kok, aku memandang sisi yang terang. Karena apa? Tuhan berkata, ketika pintu-pintu tertutup, ada pintu lain yang terbuka. Ya, ketika jalanmu buntu, maka Tuhan akan memberikan jalan kembali. Ketika engkau merasa saat ini, Tuhan, aku sudah buntu. Saat ini kau merasakan, Tuhan, aku terlalu bebannya berat. Tuhan, aku terlalu banyak berdoa kepada Tuhan dan Tuhan tidak menjawabnya. Jangan memaksa kehendak kita kepada Tuhan, karena Tuhan tahu yang terbaik buat kita. Bapak Ibu Saudara sekalian, Tuhan Yesus itu baik. Tadi kita sudah nyanyikan, Tuhan Yesus baik buat kita semua. Di mana buktinya? Dia mati di kayu salib, menebus dosa-dosa kita. Dia mati di kayu salib. Dia hidup. Dia mati dan dia memberikan hidup buat kita. Supaya apa? Supaya kita hidup beroleh kemenangan. Menang atas apa? Atas pergumulan hidup kita. Menang atas penyakit kita. Menang atas persoalan kita. Yang penting adalah Tuhan katakan, aku sudah mati di kayu salib. Aku sudah memberikan engkau keselamatan yang sejati. Mari, ketika engkau bermasalah, engkau berbeban berat, datang kepadaku. Cari aku, sentuh aku, dan lihat, aku akan menolong engkau di dalam setiap kehidupanmu. Aku akan memberikan jawaban dalam setiap kehidupanmu. Engkau menjadi seorang pemenang. Hari ini mari kita belajar dari Yairus dan dari wanita yang pendarahan 12 tahun. Dia datang mencari Tuhan dan dia menyentuh hati Tuhan. Dia beroleh kemenangan di dalam kehidupannya. Hari ini saya mengajak Bapak Ibu Saudara sekalian. Tuhan mengundang Bapak Ibu Saudara sekalian. Dia mau menyembuhkan apapun penyakitmu. Tuhan mau memberikan jalan keluar bagi permasalahanmu. Dan Tuhan mau memberikan jawaban bagi pergumulanmu. Yang penting adalah engkau datang mencari Tuhan. Dan engkau menyentuh hati Tuhan. Tuhan akan berkarya atasnya. Hari ini Tuhan berkata, aku mengundang engkau
makan sehidangan denganku. Artinya Tuhan itu luar biasa. Kita diundang makan sehidangan dengan Tuhan. Tuhan mau kita punya hati dipulihkan. Tuhan mau kita punya permasalahan diangkat ketika kita datang makan sehidangan dengan Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, siapkan hati kita datang kepada Tuhan saat ini. Apa yang menjadi pergumulan Bapak Ibu Saudara sekalian, jangan pandang melalui pemikiran Bapak Ibu Saudara sekalian, tetapi pandang, berpikir pandangan yang Tuhan pandang dalam masalah kita, seperti Yesus memandang masalah Yairus dan wanita ini. Dan kita lihat ada perbuatan Tuhan yang ajaib, dan saya percaya saat ini Tuhan memberikan jawaban sama kepada kita seperti Dia memberikan jawaban kepada Yairus dan wanita pendarahan 12 tahun. Kalau kita mau datang saat ini kepada Tuhan, menyentuh hati Tuhan. Saya mengundang WL Singer untuk maju ke depan untuk menyanyikan satu pujian yang Tuhan ajarkan kepada kita supaya kita mengerti maksud Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Dan Bapak Ibu ketika menyanyikan lagu pujian ini, sama-sama menyanyikan dengan hati yang bersyukur kepada Tuhan dan mempersiapkan diri kita untuk bisa kita bersehidangan dengan Tuhan saat ini. Haleluya. Bagi Yesus
Yesus Juru Selamat kita. Kita bersyukur punya Allah seperti Yesus. Dia datang, dia membuka untuk kita. Saudara kasih dalam Tuhan, sebentar kita masuk dalam perjamuan kudus. Sebelum kita masuk, kita siapkan semua, karena Dia kudus. Kita pun harus kudus di hadapan Tuhan. Kita harus layak. Sepanjang minggu ini sampai saat ini, mungkin banyak hal di dalam diri kita seakan kita tidak layak di hadapan Tuhan. Dan mungkin ada sakit penyakit yang membuat kita makin jauh dari Tuhan. Akal pikiran kita, keadaan kita mirip seperti wanita. Semua harta sudah habis. Sudah tidak ada lagi yang bisa kita serahkan atau kita lakukan. Tapi kita melihat Dia datang kepada Tuhan. Dia datang kepada Tuhan. Itulah saudara yang kasih dalam Tuhan. Tuhan pada saat yang sama memberikan contoh bukan hanya kepada perempuan yang sudah habis-habisan, tetapi juga pada Yairus. Walaupun dia mempunyai segala-galanya, tetapi uang tidak bisa menolong anaknya, sehingga anaknya harus mati. Hanya Tuhan yang bisa menolong. Amin. Oleh karena saudara yang kasih dalam Tuhan, saat ini sebelum masuk dalam perjamuan kudus, mari siapkan hati kita. Lepaskan semua hal-hal yang menghambat kita dekat kepada Tuhan, agar kita layak. Kita datang, kita menjamah, kita makan tubuh dan darah Kristus. Kita harus layak, sehingga kita tidak berdosa terhadap tubuh dan darah Kristus. Oleh karena ceklah, ujilah kita. Mari kita tundukkan kepala. Kita angkat pujian, kita nyanyikan pujian dengan lembut. Datang padamu, datang pada Dia, datang padamu, datang padaku, datang padamu. Yesus memberikan damai sepenuh. Kalau jiwamu lelah dan bertanggungan berat, datang, datang, datang padamu. Datang padamu, datang padamu. Yesus memberikan damai sepenuh. Kalau jiwamu lelah dan bertanggungan berat, datang, datang, datang padamu. Saudara datang, saudara jamah. Mari, saudara kasih dalam Tuhan saat ini. Berdoalah, berdoalah. Katakan dalam hatimu, rendahkan hatimu, lepaskan segala hal yang mengikatmu dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan melihat hati-hati mereka, kesungguhan hati mereka, Bapa. Sebelum masuk, kami sehidangan dengan Engkau dalam perjamuan kudus. Sucikan, kuduskan mereka. Bila ada hal-hal yang mengikat, kami hancurkan, kami patahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Sehingga tidak ada lagi kelelahan, kelemahan yang ada. Sukacita yang besar bersama dengan Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Kami siap masuk dalam hadirat-Mu. Kami siap bersama-sama melakukan apa yang Kau perintahkan untuk kami terus lakukan, mengingat bagaimana pengorbanan-Mu dari sekali-sekali membebaskan kami, melepaskan kami, bahkan membawa kami masuk di dalam kerajaan kekal bersama-sama dengan Engkau.
Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap menerima semua ini. Haleluya. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Saya undang hamba Tuhan untuk maju ke depan. Yesus semuanya, Dia Juru Selamat kita semua. Saat ini kita menyatakan komitmen tersebut dengan kita bersama-sama sesuai dengan apa Yesus katakan 2000 tahun yang lalu menjadi peringatan akan aku. Saat ini dengan iman ya kita percaya. Mari semua yang dikasih Tuhan, angkatlah roti. Kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah manifestasi daripada tubuh Kristus? Amin. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu
telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti dan memecah-mecahkannya, dan ia berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari semua yang mengimani, mari kita makan dalam nama Tuhan. Angkat cawan anggur ini di atas kepala kita. Bukankah anggur yang dicurahkan ini adalah manifestasi daripada darah Kristus? Amin. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimenaraikan oleh darahku. Perbuatlah ini menjadi setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Mari kita yang mengimani, mari kita sama-sama minum dalam nama Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Ungkapkan rasa terima kasihmu kepada Tuhan. Inarama kata isirama kata laya. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Haleluya, 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 tubuh dan darah Kristus menyatu di dalam diri. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih Yesus. Terpujilah nama-Mu dulu sekarang sampai selama-lamanya. Yang diberkati dan menerima perjamuan kudus ini sama-sama katakan Amin. Berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya, luar biasa ya. Terima kasih untuk Ibu Gembala dan juga Bapak Gembala yang sudah memimpin perjamuan dan Ibu Gembala yang sudah memberikan firman Tuhan.
sampai di akhir ibadah ini. Kami percaya Tuhan, setiap apa yang kami lakukan pada saat ini, semuanya tidak sia-sia di hadapan-Mu. Karena kami datang, kami ingin menyentuh hati Tuhan, agar kami boleh percaya bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kami semua. Terima kasih ya Bapa. Hari ini kami berdoa bagi jemaat-jemaat Tuhan, apabila mereka mengalami sakit penyakit. Mari Tuhan, hari ini ketika kami mendengar firman-Mu Tuhan, biarlah kami mendoakan mereka. Kami percaya dan kami serahkan mereka ke dalam tangan Tuhan Yesus Kristus. Apabila mereka mengalami masalah, apabila mereka mengalami sakit penyakit, kami serahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kuasa-Mu terlebih besar dari segala itu. Dan hari ini Tuhan, biarlah Tuhan juga memberkati hamba-Mu, Ibu Gembala kami yang telah menyampaikan firman bagi kami. Biarlah itu menjadi kekuatan, sehingga kami terus percaya dan kami boleh menjadi pelaku firman seperti tokoh Alkitab yang telah kami dengar hari ini. Biarlah apa yang Tuhan sediakan, firman yang Tuhan sediakan bagi kami hari ini, itu membuat kami semakin hari semakin mengasihi Engkau. Kami semakin hari menyerahkan hidup kami hanya ke dalam tangan Tuhan Yesus Kristus. Karena kami percaya Allah sanggup melakukan segala perkara dalam hidup kami. Allah sanggup menyatakan kasih-Nya lewat hidup kami. Untuk itu ya Bapa, biarlah kami serahkan hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman ini. Pakai terus Tuhan Ibu Gembala kami untuk semakin hari semakin indah pemandangan-Mu, semakin berkenan di hadapan-Mu. Dan hari ini juga kami serahkan Bapak Gembala kami Tuhan, pakai hamba-Mu ini dengan kuasa Roh Kudus-Mu, memampukan beliau untuk memimpin kami semua ini bersama-sama Ibu Gembala kami di tempat ini, Bapak Gembala dan Ibu Gembala kami membawa kepada kami kepada kemuliaan dan kebenaran semakin hari. Dan biarlah Tuhan Yesus berkati setiap pelayan-pelayan-Mu, apa yang mereka lakukan, mereka akan mendapatkan berkat yang dari Allah, dan berkat Allah yang terbesar akan mereka peroleh untuk mendapatkan talenta yang lebih lagi. Di masa datang mereka akan melayani Engkau lebih lagi dengan segala apa yang Tuhan berikan bagi mereka. Kami serahkan Tuhan ke dalam tangan Tuhan Yesus Kristus. Dan kami juga berdoa Tuhan untuk gereja kami di tempat ini. Biarlah setiap jemaat-Mu yang ada boleh menjadi berkat bagi orang lain. Dan kami semua Tuhan di dalam gereja ini, setiap jemaat-Mu boleh menyatakan kasih-Mu lewat kehidupan mereka, di lingkungan mereka, sehingga nama Tuhan dimuliakan melalui gereja ini. Berkati lingkungan kami, sekitar kami, para keamanan yang ada. Biarlah Tuhan sendiri ada di dalamnya. Malaikat-malaikat Allah ada mengelilingi tempat ini. Kami berdoa Tuhan, buat kota kami, buat provinsi kami Banten, dan semua provinsi yang ada di seluruh Indonesia ini. Kami lepaskan berkat bagi provinsi-provinsi yang ada. Dan terlebih lagi Tuhan bagi bangsa kami Indonesia. Kami lepaskan berkat juga bagi para pemimpin-pemimpin yang ada, aparat-aparat keamanan yang ada, dan setiap aparatur-aparatur yang ada di bangsa ini. Biarlah Tuhan memberkati mereka. Hikmat Allah boleh ada, kasih Allah boleh ada di dalam hidup mereka. Takut akan Allah ada dalam hidup para pemimpin-pemimpin bangsa ini, dan setiap aparat-aparat dan keamanan yang ada. Biar negara ini menjadi negara yang adil, makmur, dan sejahtera. Kami lepaskan berkat bagi Indonesia dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kami juga hari ini akan menerima berkat dari Bapak Gembala. Terima kasih Bapa. Kini saatnya kami semua akan menerima berkat-Mu. Kami percaya Tuhan Yesus, saat kami datang berbeda saat kami pulang. Kami percaya bahwa akan memberkati kami. Kami pulang dengan membawa berkas-berkas yang Tuhan berikan bagi kami.
Oleh karena itu mari saudara kasih dalam Tuhan, hadapkan wajahmu saat ini kepada Allah yang duduk di tahta, yang menghadapkan wajahnya kepadamu, memberi engkau damai sejahtera dan sinar kemuliaan Allah yang begitu luar biasa dipancarkan bagi kita, dan kita menerima kasih karunia-Nya. Oleh karena dengan iman, angkat tanganmu, terimalah segala berkat daripada Bapa, berkat-berkat jasmani, terlebih berkat rohani, dicurahkan, dilimpahkan di dalam perbendaharaan, dan itu melimpah keluar, dan kau dapat memberkati di sekitarnya. Dan terimalah kasih yang luar biasa daripada Tuhan kita Yesus Kristus yang telah mati bagi kita, menyelamatkan kita, membawa kita ke dalam kehidupan yang kekal sampai selama-lamanya. Dan penyertaan Roh Kudus menyertai sepanjang kehidupan kita, sehingga kita berbuah untuk puji hormat kemuliaan nama Tuhan. Oleh karena itu mari semua yang diberkati Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Terima kasih Yesus.